Halo calon peserta ASESI LSPP 1, sudah siapkah Anda mengikuti ujian? Sebelum kita memulai ujian, mari kita bahas terkait pengisian APL 01 dan 02. Apa itu dan untuk apa diperlukan pada ujian ini? Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut. FR APL 01 permohonan sertifikasi kompetensi. Pada bagian ini, rincian data pemohon sertifikasi diminta. Cantumkanlah data pribadi berupa pendidikan formal dan data pekerjaan Anda. Namun di sini kita tidak mengisi data pekerjaan, melainkan pendidikan formal karena statusnya masih siswa. Tuliskan nama lengkap Anda, nama saya sesuai dengan huruf kapital lengkap, diikuti dengan nomor induk kependudukan, biasanya ada dalam KTP atau kartu keluarga, dilanjut dengan tempat dan tanggal lahir. Selanjutnya adalah jenis kelamin, silakan coret bagian yang tidak sesuai dengan Anda. Kebangsaan, tulis WNI. Alamat rumah, tulis lengkap dari desa, mungkin ada jalan, RT RW, kecamatan, kabupaten atau kota, harus tertulis lengkap. Selanjutnya, untuk kode pos silakan tertulis sesuai dengan alamat Anda. Sedangkan untuk nomor telepon isikan sesuai yang Anda miliki. Biasanya ada di nomor HP dan alamat email harus terisi. Terkait kualifikasi pendidikan, silakan tuliskan kelas 12 atau kelas 13. Sedangkan untuk data pekerjaan sekarang silakan untuk dilewati. Selanjutnya, untuk bagian 2 terkait data sertifikasi, tuliskan judul dan nomor skema sertifikasi yang Anda ajukan. Berikut daftar uji kompetensi sesuai kemasan pada skema sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan sesuai latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja yang Anda miliki. Skema sertifikasi lingkup KKNI pada level 3 kompetensi teknik otomasi industri. Silakan centang bagian sertifikasi. Selanjutnya, untuk daftar unit kompetensi telah disajikan sebagai berikut. Peserta pemohon sebagai calon ASESI akan mengikuti asesmen dalam lingkup 22 unit kompetensi berikut ini. Setiap judul unit terdapat kode unit dengan jenis standar yaitu SKKNI. Sebagai contoh, ada menerapkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, menerapkan komunikasi tempat kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bukti kelengkapan pemohon. Bukti persyaratan dasar pemohon. Untuk bukti persyaratan dasar pemohon, silakan tuliskan rapor SMK semester 1 sampai dengan 5. Untuk checklist jangan dicentang karena ini bagian administrasi. Selanjutnya tuliskan sertifikat praktek kerja lapangan atau PKL dan checklist jangan dicentang. Jika ada bukti tambahan seperti sertifikat kursus, jika ada, silahkan dilampirkan. Namun jika tidak ada, tidak perlu dituliskan. Selanjutnya, untuk kolom rekomendasi, tolong dibiarkan, jangan dicoret karena ini adalah bagian administrasi LSP. Pemohon atau kandidat cukup menuliskan nama lengkap pada kolom yang telah disediakan, dilanjutkan dengan tanda tangan dibubuhi tanggal saat pengajuan. Selanjutnya mari kita menuju ke FR APL 02 asesmen mandiri. Untuk skema sertifikasi KKNI level 3 pada kompetensi keahlian teknik otomasi industri.
Sebagai panduan, instruksi, baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri. Beri tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas dengan yang dijelaskan. Isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. Untuk yang pertama, kode dan judul kompetensi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Dapatkah saya, elemen 1, mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja dengan kriteria unjuk kerja, memeriksa keadaan di tempat dan lingkungan kerja untuk mengetahui dengan pasti potensi resiko kecelakaan yang bisa terjadi. Dilanjutkan dengan poin 1.2, memberi proteksi dan menyingkirkan bahan ataupun barang yang berpotensi menimbulkan bahaya di tempat kerja sehingga resiko bahaya dapat diminimalisir sekecil mungkin. Jika setiap elemen ini Anda meyakini kompeten atau bisa, silahkan checklist bagian K. Jika tidak, checklist bagian BK. Selanjutnya di kolom bukti tuliskan rapor SMK semester 1-5, dilanjutkan dengan sertifikat PKL. Jika ada sertifikat kursus, maka lampirkan. Selanjutnya untuk elemen kedua terkait mengevaluasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja dengan KOK berikut. Jika sudah yakin, centang kolom kompeten atau K dan di bagian ini bisa dituliskan ulang seperti di atas ataupun dengan menuliskan SDA atau sama dengan atas. Penulisan ini memiliki aturan tersendiri di mana jika sudah berganti halaman maka tetap kita harus membaca kode dan judul kompetensi, meyakini kompetensinya dapat kita terapkan, kita checklist bagian K, kita lampirkan buktinya berupa rapor dan sertifikat PKL. Selanjutnya di bagian bawah baru kita diizinkan untuk menuliskan SDA. Hal ini silahkan diulangi sampai lembar habis di posisi terakhir. Perlu diketahui ini adalah asesmen mandiri. Jika salah satu terdapat BK, maka proses asesmen atau uji tidak dapat dilakukan. Maka semua harus tercentang K atau kompeten. Selanjutnya untuk nama sesi silakan tuliskan nama saya dengan lengkap atau nama saudara. Dilanjut dengan penulisan tanggal dan tanda tangan saudara. Bagaimana? Cukup jelas? Sedangkan untuk kolom rekomendasi adalah tindak lanjut dari asesor. Terima kasih, sampai jumpa kembali.